Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garin Gustian Danu William Putra dengan NPM 2352011109. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kebijakan penting dari pemerintahan Kota Bandar Lampung, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Regulasi ini hadir untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan ramah bagi semuanya. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks desentralisasi dan penguatan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal. Berikut ini penjelasan urgensinya dan bagaimana hal tersebut terkait dengan prinsip desentralisasi, disertai kutipan dari bagian penting dalam Perda. Urgensi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Yang pertama adalah implementasi prinsip HAM di tingkat lokal. Perda ini penting karena mewujudkan amanat konstitusi dan hukum nasional tentang hak penyandang disabilitas yang sebelumnya hanya bersifat umum dan nasional menjadi kebutuhan operasional di tingkat kota. Yang kedua, menjawab kebutuhan lokal. Kondisi sosial dan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung memiliki kekhasan tersendiri. Dengan adanya perda ini, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang relevan, inklusif, dan partisipatif sesuai realitas daerah. Yang ketiga, desentralisasi pemerintahan. Sesuai prinsip desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu, termasuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Desentralisasi dalam konteks perda ini. Perda ini mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor sosial. Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi kewenangan untuk yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas. Yang ketiga, membangun sistem layanan inklusif di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Bagian peraturan daerah yang relevan. Berikut ini kutipan dari bagian konsideran dan pasal perda yang mendukung urgensi dan desentralisasi. Konsideran menimbang huruf A sampai B bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara dalam segala aspek kehidupan secara adil dan bermartabat. Bahwa untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah. Pasal 3. Tujuan. Peraturan daerah ini bertujuan untuk A. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal. B. Menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintahan daerah. Pasal 6. Kewenangan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah pemerintahan daerah berkewajiban menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan yang kedua adalah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik sosial. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang pertama adalah Perda Nomor 4 Tahun 2024 merupakan bukti konkret bahwa desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam kebijakan sosial. Dalam hal ini, Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen untuk menjadi kota yang inklusif dan adil bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kebijakan strategis yang lahir dari kebutuhan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga termasuk kelompok yang rentan. Berikut penjelasan lengkapnya beserta bagian-bagian perda yang mendukungnya. Yang pertama adalah tinjauan filosofis, makna kemanusiaan dan keadilan sosial. Secara filosofis, perda ini lahir dari nilai-nilai dasar negara seperti kemanusiaan yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang berhak atas perlakuan setara dan hak-hak dasar. Mereka harus dijamin tanpa diskriminasi.
bagian yang relevan dari Perda, konsideran menimbang huruf A bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan haknya sebagai warga negara dalam segala aspek kehidupan secara adil dan bermartabat. Ini mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi dasar pembentukan hukum lokal. Kemudian yang kedua ada tinjauan sosiologis, menjawab realitas dan kebutuhan sosial masyarakat. Secara sosiologis, Perda ini dibutuhkan karena masih terdapat ketimpangan akses, diskriminasi, dan kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas. Di Kota Bandar Lampung, kehadiran regulasi ini menjadi jembatan untuk mengakomodasi kebutuhan real dan memperbaiki kondisi sosial mereka secara struktural. Pasar yang relevan dari tinjauan tersebut adalah Pasal 6 ayat 2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik sosial masyarakat. Ini mempertegas bahwa kebijakan ini bersifat bottom up, lahir dari kenyataan sosial yang ada di daerah, bukan sekedar formalitas administratif. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu tinjauan yuridis, pelaksanaan amanat hukum nasional. Dari sisi yuridis, Perda ini merupakan turunan dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut secara eksplisit memerintahkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Bagian yang relevan dari Perda ini adalah konsideran mengingat angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 3 huruf E melaksanakan kewajiban pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Perda ini memperkuat posisi hukum Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pemerintahan yang inklusif dan taat asas. Jadi kesimpulan dari jawaban yang nomor 2 ini adalah Perda nomor 4 tahun 2024 dibutuhkan karena dari segi filosofis menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sedangkan segi sosiologis menyesuaikan kebijakan dengan realitas kebutuhan lokal penyandang disabilitas. Dan yang terakhir dari segi yuridis yaitu memenuhi amanat UU dan memperkuat dasar hukum di tingkat daerah. Kemudian pertanyaan nomor 3, yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdapat sejumlah pasal yang secara langsung mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, terutama karena mengedepankan pembangunan inklusif, kesetaraan hak, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh lapisan rakyat. Berikut adalah aturan-aturan kunci dalam Perda yang mendorong kemajuan dari kesejahteraan daerah disertai penjelasannya. Yang pertama, pasal 3, tujuan peraturan daerah. Isinya, peraturan daerah ini bertujuan untuk A. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal. Dan yang B, menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintahan daerah. Yang C itu adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kemudian penjelasannya, yang pertama, tujuan ini mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kolektif masyarakat. Yang kedua, dengan memandirikan kelompok disabilitas, daerah akan memiliki sumber daya kemanusiaan yang lebih beragam dan inklusif. Kemudian yang kedua, pasal 6, kewajiban pemerintahan daerah. Isinya ayat 1, pemerintah daerah berkewajiban menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ayat 2, kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik sosial masyarakat.
Penjelasannya, yang pertama, ketentuan ini memberi ruang bagi inovasi kebijakan berbasis potensi lokal, sehingga program-program pemberdayaan disabilitas bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat di Bandar Lampung. Yang kedua, ini sejalan dengan semangat good local governance dan pembangunan daerah berbasis community empowerment. Selanjutnya, yang keempat, pasal 15, pemberdayaan ekonomi. Isinya, pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, dan akses pekerja bagi penyandang disabilitas. Kemudian penjelasannya ada dua, yaitu aturan ini mendorong penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam sektor ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Kemudian yang kedua, selain menciptakan kemandirian ekonomi, hal ini juga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, sehingga anggaran daerah bisa lebih efisien dan produktif. Jadi kesimpulan jawaban nomor 3 ini adalah peraturan-peraturan dalam Perda nomor 4 tahun 2024 tersebut secara langsung meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Yang kedua itu mendorong pembangunan inklusif dan partisipatif. Dan yang ketiga, menumbuhkan iklim ekonomi lokal yang merata dan berkeadilan. Dengan kata lain, Perda ini bukan hanya memberi keadilan sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memajukan daerah secara berkelanjutan. Kemudian soal selanjutnya itu nomor 4. Soalnya adalah jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Daerah lain di Indonesia perlu membuat peraturan daerah atau perda yang serupa dengan Perda Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena sejumlah alasan yang bersifat filosofis, sosiologis, yuridis, dan strategis dalam konteks pembangunan nasional dan inklusif. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, filosofis atau menjamin hak asasi dan martabat manusia. Semua warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup bermartabat dan setara di hadapan hukum. Membuat perda serupa di daerah lain adalah bentuk pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tanpa peraturan eksplisit, penyandang disabilitas bisa terus mengalami diskriminasi struktural dan sosial. Kemudian yang kedua, sosiologis, mengakomodasi realitas sosial yang ada. Di banyak daerah, penyandang disabilitas masih menghadapi yang pertama, minimnya akses pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, diskriminasi di tempat umum. Yang ketiga, kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas. Peraturan daerah atau perda seperti ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan real masyarakat, mendorong perubahan sosial, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok disabilitas. Kemudian yang ketiga itu ada yuridis atau amanat dari Undang-Undang Nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk ikut serta melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 8 Nomor Tahun 2016. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Artinya, daerah yang belum memiliki perda serupa sesungguhnya belum melaksanakan amanat hukum nasional.
Baik, yang keempat ada ekonomi dan pembangunan atau meningkatkan daya saing daerah. Ketika penyandang disabilitas diberdayakan dan difasilitasi untuk bekerja, berusaha dan belajar. Yang pertama itu mereka menjadi kontributor ekonomi, bukan sekedar objek bantuan. Yang kedua, pembangunan menjadi lebih inklusif dan adil. Dan yang ketiga itu daerah dapat meningkatkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan. Daerah yang inklusif dan lebih siap bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Dan yang kelima, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya perda, yang pertama, pemerintah memiliki dasar hukum dalam menyusun anggaran, program, dan evaluasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dan yang kedua, masyarakat dan pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas tentang kewajiban sosial dan standar aksesibilitas. Kemudian, penutup ajakan untuk daerah lain dengan membuat perda serupa, daerah lain menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua itu mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Dan yang ketiga itu menjalankan mandat konstitusi dan undang-undang secara konkret. Perda seperti ini bukan sekedar simbol kepedulian, tetapi fondasi nyata menuju masyarakat yang setara, maju dan berkeadilan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Perda Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.